yang kami banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih diberikan nikmat Islam, juga nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan pada pagi hari ini kita bisa saling thalaqul ilmi, saling silaturahim di Masjid Nur Mina SMK Al-Islam Surabaya. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan dan kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan senantiasa kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat anak-anak? Masih puasa? Alhamdulillah. Ya. Sebelum saya memulai, jadi kali ini kami diberikan kesempatan bukan berarti kami yang paling ilmunya yang paling tinggi, tetapi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling sharing terkait ajaran agama Islam, terutama dalam bulan suci Ramadan yang membahagiakan. Sebelum saya mulai, ada yang perlu kami sampaikan dulu, ya. Bisa dilihat di depan ada dalam majelis ilmu, ya. Jadi anak-anakku semuanya, sebenarnya kita melakukan segala sesuatu itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah maupun dari firman Allah yang ada di Al-Quran. Kalau dari Rasul, dari dalam hadis gitu. Bahkan hal sekecil seperti makan saja, itu ada makan itu ada 10 lebih loh mas, mbak, anak-anak semuanya. Ada makan saja ada 10 lebih kalau kita hitung, ya. Apalagi dalam hal yang besar, karena mencari ilmu dalam majelis ilmu adalah wajib. Kalau makan wajib apa enggak mas? Wajib ya. Ya. Bahkan berbicara saja kita juga ada adabnya. Sekarang kita masuk ke adab dalam majelis ilmu. Ini tidak hanya di masjid, tapi juga di dalam kelas. Begitupun juga di majelis-majelis ilmu yang lain. Bisa jadi ada pengajian rutin di setiap kampung itu, dari rumah ke rumah juga bisa. Di masjid apalagi, ya, karena masjid adalah rumahnya Allah, tempat yang suci, makanya kita tidak boleh melakukan, kita harus melaksanakan adab-adab. Bahkan sudah tertulis di samping kanan kiri kalian di adab di dalam masjid ada 10. Itu sebenarnya lebih, tapi kita rangkum dari sekolah merangkum hanya 10. Tetapi kalau mau dijabarkan banyak. Ya. Kalau makan tadi dari mengucap bismillah, makan pakai tangan kanan, kemudian berdoa khusus, banyak sekali mas adabnya. Kalau kita mau membersihkan sisa makanan yang nyelip di gigi harus ditutup dan sebagainya, itu adab-adab makan yang diajarkan Rasulullah. Sudahkah kita sebagai pengikut beliau mengikuti sunnah-sunnah beliau? Ya, kita baru berusaha semampu kita. Sekarang masuk ke adab dalam majelis ilmu. Salah satu contoh majelis ilmu adalah di pagi hari ini, yang nanti majelis ilmu akan kalian lanjutkan di kelas kalian masing-masing sampai nanti selesai setengah 2, ya.
kemudian dilanjut besoknya lagi sampai nanti selesai kajian di bulan suci Ramadan, dan nanti masih harus kalian lanjutkan adab-adab ini ketika pembelajaran di dalam kelas kembali normal seperti biasa. Ya, apalagi ini di masjid, ya, otomatis anak-anakku semuanya harus paham. Kalau di masjid itu ada semuanya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Yang pertama, untuk majelis adab dalam majelis ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, ini ya, kalau gelas, punya gelas diisi air penuh dari rumah penuh, kalian ke sekolah membawa gelas itu diisi lagi, Mas, bisa nggak? Bisa, tapi luber. Ya, berarti ikhlas di sini dalam arti contohnya adalah kalian harus mengkosongkan gelas kalian dulu, mengkosongkan tumbler kalian dulu atau botol kalian dulu. Ya, jadi diniatkan lillahi ta'ala untuk telatul ilmi, mencari ilmu, menimba ilmu. Bahasa kerennya menuntut ilmu, walaupun ilmu tidak salah ya, atau dituntut ya. Nah, ikhlas, Mas. Sudah ikhlas belum, Mas, Mbak, anak-anakku semuanya, siswa-siswi? Kalau tidak ikhlas percuma sebenarnya ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, maka kita niatkan bersama-sama, pun begitu juga dengan kami. Ikhlas. Saya di sini juga saya memberikan sharing itu juga saya ikhlas. Ya. Yang kedua, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Tadi semangat saya sudah melihatnya nih, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersegera hadir ke majelis ilmu dan berusaha tidak terlambat, bahkan berusaha mendahului dari yang lain. Ini kalau zaman Rasulullah dulu itu jamaah itu sahabat dan sebagainya itu berlomba-lomba yang paling depan biar dekat dengan Rasulullah. Nah, jadi kalau sholat fardu maupun sholat fardu ya khususnya, kalian masih dorong-dorongan kurang sinemaron dan sebagainya, padahal yang sok paling depan itu adalah yang paling cepat mendapatkan kalau sholat Jumat ya dapat perintah gitu ya, Mas. Paling belakang dapat apa itu. Makanya kami Bapak Ibu dulu ketika sholat Jumat itu ya kami mempersilahkan depan itu diisi dulu. Dan mohon maaf juga wudunya kemudian ngobrol-ngobrolnya itu juga harus disegerakan. Kalau kami melihat contohnya Jumat yang kemarin kami masih ayo Mas dan cepat dan wudhu dan sebagainya. Mohon maaf terutama kelas 11 ya. Kalau kelas 10 sudah tidak dilakukan lagi, dan ambil air wudhu langsung sok paling depan. Untuk kelas 11 biasanya nah ini monggo bisa diperbaiki bersama, karena ya ini itu salah satu adab. Bahkan dalam sholat pun juga sama, menyegerakan. Kalau sudah merasa terlambat ya harus segera, jangan wudhu saja masih ngobrol, wudhu saja masih melihat-lihat motor teman yang lain dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku semuanya tetap berusaha mendapatkan pelajaran jika terlewat menghadiri majelis ini. Nah, ini yang sering kita lupakan ya anak-anakku semuanya. Ketika kalian itu izin sakit atau ada keperluan sehingga tidak masuk sekolah, itu seolah-olah tidak ada beban. Padahal kalian ketinggalan 1 hari materi atau ilmu di sekolah. Harusnya yang benar adalah
ketika kalian izin, ada keperluan atau sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah, harusnya itu cari info tadi di sekolah materinya apa, tugasnya apa, yang diajarkan apa, ya. Karena apa ya Mas ya, ilmu itu kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti pahalanya ilmu yang bermanfaat adalah salah satu nanti yang akan pahalanya terus mengalir ketika kita walaupun sudah tiada. Dua lagi apa? Selain ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir, amal jariah dan anak yang soleh. Itu gitu. Nah, satu di antara tiga adalah ilmu. Maka Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Selanjutnya, mencatat faidah-faidah yang didapatkan dari majelis ilmu. Kalau saat ini momen kajian hari ini barangkali tidak perlu karena nanti bisa didengarkan. Tetapi untuk di dalam kelas yang nanti habis sesi ini akan kalian laksanakan KBM gitu nih sampai selesai dan monggo nanti hal-hal yang penting bisa dicatat dari Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Ya, ngobrol sendiri. Barangkali ada yang mau membuat kajian sendiri, saya persilakan. Mungkin Mas Java atau sebelahnya bisa membuat majelis ilmu sendiri di depan. Ya. Atau menggantikan saya, tidak masalah. Dengan senang hati Mas Java sama Mas siapa itu? Fahri ya. Nah, enggak apa-apa. Kalau Mas Java, kalau enggak silakan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Kalau ada yang bertanya, yang ditanyakan, nah nanti ada tata caranya ya. Semacam itu. Saya pernah mengikuti kajian di masjid desa saya nih, ustadzah gitu, pengajian ustadzah Mbak Isa barangkali. Itu ustadzah itu tidak mau memulai ketika emak-emak atau ya ibu-ibu yang di dalam masjid itu tidak mau tenang. Saya tidak akan mulai sebelum bapak ibu, terutama yang ibu-ibu, karena walaupun di masjid ya biasanya, tapi kalau di sini kok malah emas-emas ya, ngumpul emak-emak kalian ya. Jadi emak-emak di desa saya itu pada rame sendiri dan membuat pengajian sendiri, langsung dimarahin sama ustadz. Bukan dimarahin tapi dinasihati. Saya tidak akan mulai sebelum jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya tenang. Karena apa? Karena akan percuma apa yang saya sampaikan itu akan percuma ketika jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya tidak tenang, akan percuma. Kita sudah ngomong panjang dan lebar tapi percuma kan ya percuma gitu, sehingga tidak ada manfaatnya. Agar lebih bermanfaat, silakan anak-anak semuanya pun juga nanti di dalam kelas itu ketika mendapat ilmu materi atau di majelis ilmu di dalam kelas maupun di kajian seperti ini, silakan tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis. Ya, terutama handphone ya, silahkan bisa dikondisikan sendiri. Kalau di sini insya Allah alhamdulillah sudah yang di dalam kelas ya, monggo silahkan bisa kita perbaiki bersama. Karena ini ada bukan dari saya loh ya, ini yang diajarkan Rasulullah kepada umat Islam agar adab-adab yang semacam ini bisa dilaksanakan. Saya pernah menyampaikan barangkali beberapa waktu yang lalu bahwa umat Yahudi
itu tahu sebenarnya orang Islam itu kalau disuruh ngaji itu dalam pengajian itu nggak bisa tenang mas, nggak bisa tenang. Maaf, dari ustadzah yang kemarin saya ikuti itu, beliau adalah apa nih, mualaf ya namanya ya. Jadi kecilnya itu Kristen ke gereja. Katanya itu di gereja itu obat sedikit, gerak sedikit, langsung dipukul sama orang tuanya. Diam, Tuhan melihatmu. Baik bu, ya ustadzanya bilang begitu. Tapi beda dengan umat Islam. Ketika di masjid, anaknya rame dan sebagainya, ayahnya ngelekin, malah tambah rame ya mas. Nah ini baru rame di masjid saya tadi, setiap tarawih anak-anak pada rame, pada ngeluh jemaahnya. Saya mau fokus sholat tarawih aja nggak bisa, gara-gara anak-anak pada rame. Nah orang tuanya yang gitu jadi ya nggak ada. Anak itu orang tuanya ya nggak tahu sholat di mana. Ya semoga sholat itu ini tidak itu tarawih baik itu terus ditinggal. Kalau saya anak saya aja pasti harus softnya di samping saya, tidak boleh di lain. Ya. Itu cara saya untuk cara kami untuk mendidik anak kami di dalam masjid. Ya ini orang tua pada diam sama takmirnya. Pak ngapunten putranya dengan, nah, karena memang sudah bahkan main sepak bola di dalam masjid mas. Ya, kalau kalian kan masuk ya main sepak bola di sini mas kan enggak. Karena sudah benar-benar jerit-jeritnya mengerikan. Nah ini kita mau proses. Jadi ada pengurus nanti yang harus direlakan setiap harinya tidak ikut tarawih tapi jadi satpam di paling belakang. Ya itu solusinya. Dan juga menyampaikan ke orang tua masing-masing agar memberikan boleh. Jadi gini mas, kita boleh mengajak anak kecil ke masjid, tapi syaratnya satu, orang tuanya harus mengawasi. Anak saya yang paling kecil itu sering ramai di dalam masjid, akhirnya ya nggak saya ajak dulu, biar nanti berproses. Tapi kalau yang besar itu sudah autopilot mas. Ketika terlambat masuk itu saya baru memberhentikan motor itu dia sudah lompat setelah telang gitu ya. Semacam itu. Nah, boleh mengajar anak kecil di dalam masjid, tetapi kita harus mengajarkan adab, kewajiban orang tua harus mengajarkan adab bahwa di masjid 1, 2, 3 sampai 10 kita ajarkan berdoa ketika masuk itu berdoa, mengambil wudhu yang benar dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 7, tidak boleh berputus asa jika belum memahami pelajaran. Nah, silakan anak-anakku bertanya, tapi bertanya juga ada adabnya nanti di nomor bawah itu ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru atau materi. Kalau mau memotong atau izin, kalau ada kita sebagai orang Indonesia biasanya tangan kanan, bukan yang kiri ya, yang kanan. Pak maaf izin dan sebagainya. Jangan langsung tiba-tiba keluar dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu juga adab di dalam majelis itu. Misalnya kalian di kelas ingin ke kamar mandi, ya silakan monggo. Bisa minta izin dulu ke bapak ibu guru yang sedang mengajar. Sampai jam itu bisa. Ya, tidak apa-apa. Karena tidak masalah mas, materinya belum masuk. Karena ada sebelum kita menerima ilmu itu lebih penting sebenarnya. Belajar sama semangat belajar penting mana? Belajar sama semangat belajar penting mana? Semangat dulu. Kalau nggak semangat dipaksa belajar itu sak jebel nggak akan mudeng mas.
kalian baca 1000 kali, nanti setelah semangat, setelah bakalan nyantol mas. Tetapi kalau sudah semangat, saya ingin sukses di dunia dan akhirat, ini ya mas ya. Itu pasti akan semangat mendukungmu, baca lagi, fresh kita sudah akan kelingan karena sudah semangat dulu. Ya. Kalau belajar kan belajar dipaksa guru apa, gara PR dipaksa, kalau enggak nanti dihukum dan sebagainya. Itu apa namanya? Itu zaman kolonial dulu ya mas. Kalau sekarang kita harus menumbuhkan semangat dulu. Ya. Jadi tidak memotong pembicaraan dulu, beradab dalam pertanyaan. Ada pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, kalau di kebiasaan di budaya Indonesia adalah kita mengangkat tangan kanan gitu, tangan kanan atau putih ini juga ngacung ya namanya ya, itu juga boleh kan. Itu ingat tangan kanan. Yang terakhir anak-anak semuanya mengambil akhlak dan budi pekerti. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu guru itu juga manusia biasa nggih. Barangkali ada salah yang disampaikan, monggo anak-anak semua yang ada di sini kita saling belajar, saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalnya nih mas, 1 tambah 1 2, ya 1 tambah 2 3. Seterusnya, kemudian saya bilang, Bapak Ibu guru bilang 1 tambah 9 11. Langsung disurat, ya langsung dicemooh gurunya, wah gitu ya. Iya. Padahal cuma salah 1 mas dari 10 ya. Iya. Makanya ini untuk ngetes sebenarnya ya mas. Nah ini juga sama. Ketika Bapak Ibu guru 1 tambah 1 sama 2, kemudian 1 seterusnya benar, ketika terakhir 1 tambah 9 harusnya 10, tapi Bapak Ibu guru bilang 11, langsung kalian langsung gemuruh menyebabkan gurunya ya. Padahal kalau dibalik kalian langsung baper. Nah itulah. Tapi enggak, Bapak Ibu guru tidak seperti itu ya mas. 9 tambah 1 artinya apa mas? Kenapa 9 tambah 1 adalah 11? Walaupun kita banyak melakukan kebenaran, tetapi akan hilang oleh 1 kesalahan. Kenapa saya bilang tadi 1 tambah 1 sama 2 benar? 1 tambah 1 2 benar kan? Kenapa tidak ada apresiasi? Kalian diam aja. Tapi ketika salah 1 saja kalian langsung heboh, mencaci maki gurunya dan sebagainya. Tapi kenapa ketika gurunya benar, kalian tidak memberi apresiasi? Nah, karena kalian hanya melihat sisi dari negatifnya saja. Nah, begitu pun juga dengan pandangan orang lain terhadap diri Anda. Maka kita harus berhati-hati, menyadari bahwa memang dalam diri setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Dari kekurangan itu kita sebagai muslim yang baik, sebagai saudara sesama muslim, kita mengingatkan juga dengan yang baik. Maaf Pak Guru, iya mas, 1 tambah 1 bukannya 10 ya Pak? Oh iya, kamu betul nak, terima kasih. Kan tenang dan nyaman ya mas ya, daripada kalian surati dan sebagainya. Kalau dibalik gimana? Kalian salah itu ada ulangan 10 soal, salah 7, apakah disurati Bapak Ibu guru? Tidak. Ya, tentu saja tidak. Tetapi pemberat dibenarkan. Ini loh mas, 2 tambah 2 itu 4. Dengan begitu mas, tapi beda dengan ya barangkali nomor yang harus kita ubah nih. Mindset dalam majelis ilmu atau menimba ilmu atau mencari ilmu. Karena waktunya tinggal 5 menit, kami akan langsung saja. Puasa Ramadan adalah wajib. Kutiba alaikum wasyiyam. Puasa semua nih. Kalau mbak-mbak atau ibu-ibu ya ada
seminggu dalam sebulan ini ada lowongnya, jangan pengen nggak yang mas-mas bapak-bapak. Tapi itu ibu-ibu harus mengganti itu wajib mengganti. Nah, syarat puasa itu satu, harus Islam. Kalau orang Islam kalau orang Islam puasa gimana? Ya, serahkan ke Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau dilihat dari dalilnya tidak diterima. Tapi saya tidak bisa menjudgment itu hak prerogatif Allah, karena puasa itu yang langsung membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain untuk diri kita, tetapi khusus untuk puasa itu untuk Allah, dan yang berhak membalas semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam semuanya berarti harus puasa. Ada yang nggak Islam? Nggak ada. Kalau Anda Islam, maka puasa adalah wajib. Wajib itu apa? Kalau ditinggalkan dosanya ya besar. Oke. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ada yang sakit ya, Pak saya sakit paru, Pak saya sakit ketombe, ya jangan, itu bukan sakit ya. Sakit di sini kalau sehat jasmani itu namanya sakit ya. Sakit itu sakit yang kalau orang ini berpuasa itu akan mengancam jiwa. Ya, mengancam jiwa. Kalau cuma panik sama ketombe aja, nggak alasan kalian nggak puasa ya nggak dibenarkan. Itu termasuk meninggalkan hal yang wajib. Ya, gimana Mas Andi? Aman? Ya, alhamdulillah. Nah, rohani, kalau rohani itu lawannya adalah maaf, gila. Kalau rohaninya nggak sehat itu berarti, kalau di sini sehat rohani semua itu berarti ada yang berbulan kejiwaan atau seperti apa, tidak ada. Nah, kalau yang sehat jasmani dan rohani tidak ada gangguan kejiwaan berarti wajib puasa. Kalau orang kalian tadi datang ke sekolah, lihat maaf berdiri sedikit, yang di jalan misalkan lihat itu nggak puasa, ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak puasa, ya monggo. Ini bukan menyamakan dengan kalau nggak puasa ya monggo. Cuma ya, Pak saya nggak mau puasa itu Pak, kalau saya Islam saya sehat jasmani, nanti balik ke neraka. Nah, berarti kamu tidak sehat rohani, Mas, ada gangguan kejiwaan yang akut gitu kan. Nah, mumpung jadi kalau kita sehat jasmani rohani puasa wajib. Yang kedua balik itu kalau bahasa Indonesianya ya wis dewasa lah gitu. Dewasa, ciri-ciri dari laki-laki perempuan barangkali beda nih. Monggo yang sudah balik, saya rasa sudah balik semuanya. Biasanya balik itu kalau laki-laki itu kelas 6 atau kelas 1 SMP gitu. Tapi kalau anak putri biasanya kelas 5 pun sudah. Berarti kalian umurnya berapa? 15, 16, 17 ya? Otomatis sudah, saya rasa sudah balik dan wajib. Ya, wajib. Yang empat berakal. Oh ya, ini sama dengan yang saya rohani berakal. Itu Mas, terakhir. Sebentar, ini karena waktunya sudah habis, saya langsung ke. Ini ada yang tahu artinya? Sesekali matikan handphonemu karena dapat membantu Bu Ina kalau saya. Ya, saya berusaha sendiri. Sesekali matikan handphonemu atau handphonemu atau Androidmu itu akan dapat membantu memperpanjang umur baterai. Beri kita apa namanya, istirahatkanlah
Istirahatkannya HP-mu itu hanya sejenak, sesekali aja. Jangan dipakai 24 jam non-stop. Ya. Jika running on the time, jika kamu menggunakan HP-mu, Android-mu, iPhone-mu itu sepanjang waktu, itu akan membuatnya stres, panas mas. HP itu panas. HP itu sih dipakai 24 jam non-stop nggak panas mas? Ya. Saya bawa satu HP dipakai anak-anak dunia itu langsung layarnya gitu. Itu layarnya cuma hitam sama garis-garis kok itu. Iya. Iya, ini makanya mas. Halo. Nah, begitu juga dengan kalian ya. Sesekali istirahatlah. Kalau istirahatnya orang Islam itu istirahatnya yang bermanfaat ya mas. Iya. Bahkan menghadiri majelis ilmu ini adalah merefresh dari dari banyaknya aktivitas kalian di luar sana. Ini termasuk juga Bapak Ibu guru. Ya, terakhir sebenarnya. Nah, ini terakhir info seputar Ramadan ya mas. Nah, seringkali kita melupakan sholat pada Isya, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Isya. Padahal mas, pahalanya hampir sama dengan sholat tarawihnya. Kalau kita kan fokusnya sholat Isya itu kan habis Isya 4 rakaat, tarawih 8 rakaat, ada yang 21. Iya, berapa? 21 masih biasa tarawih minder di masjid. 23 ya. 23 berarti tarawihnya 20 ya. Nah, sebelum tarawih itu kan imam pasti ngasih jeda waktu untuk dzikir dan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Isya. Nah itu mohon anak-anak jangan sampai lupa, karena pahalanya sangat besar. Ya. Jadi jangan fokus hanya ke tarawih dan witirnya, tetapi sholat sunnah ba'diyah Isya juga jangan sampai ditinggalkan. Pun begitu juga dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Allah mengatakan sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh termasuk orang yang paling kaya sedunia. Ya, ya mas. Setara dengan dunia dan seisi. Subhanallah. Barangkali itu saja mas, mbak dan rekan-rekan jamaah semuanya. Intinya di bulan Ramadan kita wajib untuk berpuasa. Kalau ada halangan dan sebagainya, kita harus mengganti. Karena kemarin ada di salah satu kultum setelah tarawih itu ya, sebelum witir, kalau di tempat saya begitu, itu bahkan menyampaikan kepada masyarakat desa, yang penting puasa dulu. Kalau itu sudah setelah wajib tetap ya. Jadi Ramadan itu kita fokusnya adalah ke puasa. Kalau sholat 5 waktu itu sudah keseharian. Tapi titik fokusnya di Ramadan. Itu wajib puasa dulu. Padahal pekerja wirausaha semua di tempat kami, usaha gerabah namanya, harus jemur jerami, kemudian pakai alat yang muter itu loh mas, nggak dibakar kayak batu bata dan genteng, itu sangat berat. Tetapi intinya untuk apalagi untuk yang pekerja yang berat, tetap niatnya puasa, ya sahur, ya sholat dan sebagainya. Tapi nanti kalau siang hari atau sore hari sudah tidak kuat dan hampir mengancam jiwa, itu baru diperbolehkan berbuka, tetapi harus mengganti di lain. Itu saja aku semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tolong untuk adab-adab yang sudah kami tempel maupun kami sampaikan itu kita gunakan dimanapun kita berada.
Insya Allah kita kan katanya umat Nabi Muhammad SAW, otomatis jangan sampai kita alergi dengan sunnah-sunnah beliau. Ya, itu saja. Bila terkait hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.